Bapak, Ibu, dan sobat muda terkasih warga GKJ Jawa Timur, selamat sore. Shalom. Puji nama Tuhan jikalau pada sore hari ini kita bersama-sama boleh berkumpul di dalam peribadatan Sabtu Sunyi. Bapak, Ibu, Sabtu Sunyi merupakan akhir dari pekan suci yang telah bersama-sama kita awali, Bapak Ibu, 39 hari yang lalu. Kita awali dari Rabu Abu sebagai tanda pertobatan kita sebagai manusia berdosa. Kemudian minggu kemarin kita bersama-sama menikmati Minggu Palem. Kemudian dilanjutkan dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan pada sore malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati refleksi diri di dalam peribadatan Sabtu Sunyi. Beberapa gereja menyebutkan juga Sabtu Sunyi atau juga Sabatum Saktum. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama memasuki peribadatan pada sore hari ini dalam liturgi Sabtu Sunyi. Untuk itu Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah Sabtu Sunyi ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 148 bait 1, 2, 6, dan 7. Tatkala hari pun senja.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Matius 27 ayat 57 sampai 60. Siapa menduga akan begini? Guru yang terpuji pada akhirnya mati. Apalagi yang bisa aku lakukan selain memberikan tempat pembaringan terakhir bagi tubuhnya? Biarlah ini menjadi hormatku yang terakhir baginya. Lalu aku pun akan pergi. Saat sedih tak terperi, air mata bercucuran, putra tunggal Bapaknya kini dikuburkan. Terbaringlah di kuburnya, yang mati pada salib, agar kurnia Firdaus diberi kembali. Saya mengajak saudara untuk mengingat pribadi-pribadi yang memberi warna dan kesan yang mendalam bagi hidup saudara.
Mereka adalah pribadi-pribadi yang saudara hormati dan hargai. Apakah ia atau mereka masih hidup saat ini? Apakah mereka sudah tiada? Mari mengenang secara perlahan dan syukuri keberadaan mereka yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara. Saat hening sejenak. Allah kami yang rahmani, kami mengucap syukur untuk setiap mentari yang kami nikmati. Kami mengucap syukur untuk setiap hujan yang telah mengguyur kami. Kami mengucap syukur untuk setiap badai yang menerpa kami. Melalui fenomena-fenomena tersebut, hati kami dikuatkan, pribadi kami semakin hari semakin terbentuk. Terima kasih, Engkau telah menghadirkan orang-orang yang luar biasa dalam hidup kami. Orang tua kami, saudara kandung kami, saudara kami dalam iman, tetangga, teman, sahabat. Meskipun di antara mereka ada yang pernah menyakiti kami tetap mengucap syukur. Dan di antara mereka ada yang telah pergi menghadap Engkau. Kami diizinkan untuk merasakan kehilangan, merasakan kesedihan. Kami pun juga mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Aku menatap kuburmu ya Guru, tak tertahan dukaku karenamu. Biarlah aku duduk dekat kakimu seperti dahulu, meski terhalang batu. Insafkan mereka.
Saya mengajak saudara untuk mengingat saat-saat di mana saudara merasakan kehilangan yang amat sangat karena pribadi yang dikasihi pergi meninggalkan kita. Apakah saudara saat ini sedang berduka? Jika ya, mari meratap bersama dengan saya. Tangis dan duka bukan tanda kelemahan, melainkan tanda cinta yang mendalam. Menangis jika ingin menangis, meratap jika ingin meratap, karena mereka yang telah pergi dikasihi begitu sangat. Saat hening sejenak. Ya Allahku, aku datang di hadapan-Mu, tersungkur membawa hati yang telah berjajaran dan hancur. Aku teringat orang-orang yang aku kasihi, dan mereka telah Engkau panggil kembali. Aku sangat mengasihi mereka ya Tuhan. Mereka yang telah merawatku, mereka yang selalu mendukungku, mereka yang menjadi teman saat aku berduka. Dan sekarang aku berduka karena mereka pergi. Di hadapan-Mu aku jujur membawa tangisku. Aku yakin suatu saat nanti kami akan bertemu kembali. Suatu saat kelak nanti kami akan tersenyum bersama, tertawa bersama di tempat-Mu yang baka. Kuatkanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah. Dalam Kristus kami berseru. Amin. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi
dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Matius 27 ayat 62 sampai 66. Bersama marilah kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 37 bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku. Kan aku padamu Tuhan, yang berulang kau lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu harapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Maut tidak menghalangi kita mengungkapkan kasih. Namun, maut juga tidak menjadi penghalang bagi luka untuk terus tumbuh dan menimbulkan kebencian. Meski Yesus telah terkubur, namun mereka yang membencinya masih terus terhantui oleh kegelisahan dan kedengkian. Saat ini saya mengajak saudara untuk mengingat-ingat pribadi-pribadi yang telah melukai kita, menumbuhkan benci di hati kita. Mereka yang telah pergi terkubur di dalam tanah, namun meninggalkan jejak berupa luka yang mengiris begitu dalam. Saya mengajak saudara untuk memejamkan mata, menghadirkan kembali pribadi yang telah tiada tersebut, menyatakan kesedihan kita, kemarahan kita kepadanya,
Jika Bapak, Ibu, Saudara telah siap melepaskan pengampunan, katakan kepadanya, "Aku mengampunimu, aku mengasihimu." Mari kita mengambil waktu sejenak. Tuhan, kembali aku membuka luka yang telah mengering. Aku mengingat kembali orang-orang yang pernah menyakitiku. Mungkin dia adalah orang tuaku, sahabatku, saudaraku, anak, mitra, family, rekan kerja, rekan sepelayanan, mereka yang pernah menyakitiku, mengkhianatiku, menghinaku, merencanakan hal yang buruk atasku. Aku kembali mengingat mereka. Aku sadar sakit itu masih tetap ada. Sewaktu aku mengingat mereka, mungkin timbul amarah yang bergejolak, walaupun amarah itu tidak sebesar dulu. Sewaktu mengingat mereka, aku sadar aku masih membenci mereka. Aku pun sadar bahwa selama ini aku hidup dalam kebencian. Betapa malunya aku sewaktu aku menyadari hal ini. Engkau yang selalu mengajarkan hidup penuh dengan kasih, tetapi aku yang selalu mengaku sebagai anak-Mu hidup di dalam kebencian. Maka dari itu, aku mengampuni mereka yang telah menyakitiku, mereka yang pernah menghinaku, mereka yang pernah merencanakan hal yang buruk tentangku, mereka yang pernah mengkhianatiku. Aku mengampuni mereka, entah itu orang tuaku, saudaraku, sahabatku, anakku, siapapun itu. Aku mengampuni mereka, karena dalam pengampunan akan ada pemulihan. Mungkin yang pulih bukanlah hubungan kami, tetapi yang pasti pulih ialah hati kami. Terima kasih ya Tuhan.
Dalam Kristus aku mengampuni mereka. Amin. Yesus Tuhanku, datanglah segera, tumpangkan tanganmu dengan kasih mesra, dengarlah doaku, tangis jeritanku, tanggalkan dosaku, dan rantai belenggu. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tinggallah sertaku selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, menerima berkat dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Kiranya Kristus yang rela mati bagimu memampukanmu mengampuni mereka yang telah pergi, menguatkanmu, memulihkan relasi dengan sesamamu, dan menyertai setiap langkah sampai akhir hidupmu. Amin.